Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan marilah kita bersolawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ucapan solawat ini kita tergolong umat yang dicintai oleh beliau, sekaligus kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya, santri Pondok Pesantren Tahfiz Tarbiyah dan Dakwah, ingin membawakan tausiah yang berjudul Bekal untuk Hari Kemudian. Dan muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hakikat kehidupan di dunia ini ialah merupakan tempat yang cepat musnah dan cepat berpindah. Bukan merupakan tempat tinggal yang kekal untuk bersenang-senang, tetapi dunia diibaratkan ialah jalan untuk lewat. Maka kepergian di antaranya menandakan kepergian semuanya. Banyak sudah dunia memisahkan antara anak dan ayahnya, saudara dan saudaranya, teman dan temannya, kekasih dan kekasihnya. Akan tetapi meskipun demikian, dunia merupakan ladang akhirat, merupakan harta simpanan yang di dalamnya dititipkan amal-amal soleh untuk bisa mendekatkan diri kepada rahmat Allah dan keridhaannya. Maka orang yang mempunyai akal sehat ialah orang yang tidak menganggap dunia sebagai tujuan utama. Bukan harta dan kemasyhuran nama besar yang menyibukkannya dari hari ke hari, tetapi dengan harta, jiwa dan raganya ia sibuk mengerjakan amal soleh yang ikhlas sebagai bekal untuk hari kemudian, yakni di alam akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, Yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Yang artinya, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari anak dan istrinya, setiap orang pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tahun demi tahun berlalu, semakin hari umur kita semakin berkurang, semakin hari kita semakin mendekati ajal, sementara dosa-dosa yang kita lakukan semakin hari semakin bertambah akibat ketidaktaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dosa bertambah, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan kecuali dengan taubat yang tulus dan murni, dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan hati yang penuh rasa takut, harapan dan penyesalan atas segala kesalahan yang telah lalu, serta dengan adanya kemauan untuk menyusuli segala yang telah lalu akibat keteledoran dan kemalas-malasan yang telah lalu, serta dengan adanya kemauan untuk tidak mengulangi perbuatan dosa dan maksiat yang telah lalu. Sungguh aneh orang-orang yang mengadakan pesta ulang tahun yang pada saat umurnya sudah beranjak usia lanjut,
yang sebenarnya umurnya bukan semakin bertambah, tetapi pada hakikatnya semakin berkurang dan semakin dekat ia dengan ajal yang bakal menjemputnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberi wasiat kepada para sahabatnya, di mana beliau bersabda kepada Abdullah bin Umar, beliau bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil," yang artinya adanya kamu di dunia ini seakan-akan kamu seorang pengembara atau seorang yang lewat jalan. Ibnu Umar pun berkata, "Idza amsayta fala tanziru as-sabaha wa idza asyahta fala tanziru al-masa'a wa huzmi sihhatika limardika wa min hayatika limautika," yang artinya apabila kamu memasuki waktu sore, maka janganlah kamu menantikan datangnya waktu pagi. Dan apabila kamu memasuki waktu pagi, maka janganlah kamu menantikan datangnya waktu sore. Dan gunakanlah dari waktu sehatmu untuk sakitmu, dan dari hidupmu untuk matimu. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kematian ialah sebaik-baik pertolongan untuk mengadakan persiapan dan pendorong untuk bekal di hari kemudian. Waspadalah kita tertusuk panjangnya angan-angan yang dihembuskan syaitan, senantiasa mengikuti kebohongan-kebohongan, harapan-harapan palsu yang hampa. Semua itu senantiasa dari godaan syaitan dan penipuan nafsu yang sering menjerumuskan kita ke dalam kejahatan. Dalam jangka waktu yang tidak lama lagi, kita akan menghadap Allah. Kita akan dihadapkan di persidangan yang agung untuk pemeriksaan atau penelitian amal-amal sampai sekecil biji zarrah. Di pengadilan akhirat, para malaikat tidak bisa disuap. Semua anggota badan kita bicara dengan sendiri-sendirinya. Semua dibongkar, yang baik maupun yang buruk, bukan secara transparan, tapi betul-betul secara jelas dan nyata. Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun," yang artinya pada hari itu kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berbicara kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian atas apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surah Yasin ayat 67. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, benar-benar kita menghadapi persidangan yang sangat berat sampai bisa memputihkan rambut kepala bayi karena saking takutnya. Orang-orang yang ahli amal saja masih merasa ketakutan, apalagi orang-orang yang durhaka, ahli maksiat dan mengabaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Jadi sebagai kesimpulannya ialah di bulan Ramadan ini marilah kita memperbanyak amal-amal soleh seperti ibadah-ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sunnah. Karena ini kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa di bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, penuh berkah, dan di bulan Ramadan juga pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Oleh karena itu, barang siapa yang memasuki bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia termasuk orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang memasuki bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan, sementara dosa-dosa yang dia lakukan belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia termasuk orang yang sangat rugi. Kesimpulan yang kedua ialah marilah kita memperbanyak sedekah, seperti memberikan makanan bagi orang yang berbuka puasa, dan mempererat hubungan kita kepada keluarga dan tetangga dengan cara saling bersikap sopan dan tidak menceritakan aibnya atau biasa disebut dengan gosip. Apabila hal ini kita lakukan berdasarkan iman dan ilmu, insya Allah hidup kita tentram dunia akhirat. Mungkin cukup ini ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata saya yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kata-kata yang saya yang salah, itu datangnya dari diri pribadi saya sendiri.
akhirul kalam fastabiqul khairat. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.